OSNP Informatika 2023 bagian B, B1. Menjual kentang. Di sini terdapat deskripsi tentang soal ini. Bisa di-pause dulu untuk dibaca. Kita lanjut ke pemahaman soal. Dari soal itu kita tahu bahwa akan terdapat dua array, yaitu array A dan array B. Array A akan berisi A1 sampai AN, yang mana itu adalah bobot-bobot di truk A. Dan array B akan berisi B1 sampai BN, yang mana itu adalah bobot yang terdapat di truk B. Lalu, soal ini menginginkan agar rata-rata A itu lebih besar daripada rata-rata B. Dan juga, kita tahu bahwa dalam pemindahan itu dapat terjadi tidak ada perpindahan atau nol pemindahan. Hal itu kita ketahui dari sini. Pak Dengklek berencana melakukan satu kali pemindahan sejumlah mungkin 0 kentang dari truk B ke truk A. Jika BI dipindahkan, maka seluruh kentang yang bobotnya lebih besar atau sama dengan BI juga harus dipindahkan. Jadi misalnya ada array yang berisi 1, 2, 2, 4, 5 dan kita memindahkan elemen ketiga yang mana itu adalah 2, maka elemen kedua, 4, dan 5 juga harus dipindahkan karena bobotnya itu lebih besar atau lebih kecil atau lebih besar atau sama dengan BI. Dan yang tersisa hanyalah 1, yang mana di soal ini boleh karena truk B tidak boleh kosong. Jika semuanya dipindah, misalnya elemen ke-1 yang dipindahkan, maka itu akan menyalahi peraturan yang ini. Setelah pemindahan, rata-rata A harus lebih besar daripada rata-rata B. Yang ditanyakan adalah berapa bobot minimal yang perlu dipindahkan, dan kita harus mencetak bobot yang akan dipindahkan itu. Nah, jika tujuan Pak Dengklek itu tidak tercapai, cetaklah -1. Jadi jika pada array ini yang dipindahkan adalah 1, maka semuanya harus dipindahkan. Yang mana itu akan menyalahi peraturan yang ini dan kita harus mencetak -1. Selanjutnya adalah strategi pemecahan masalah kita. Yang pertama adalah menggunakan prefix sum. Dan yang kedua, jangan menggunakan pembagian dalam pembandingan rata-rata A lebih besar dari rata-rata B. Karena pembagian dalam coding itu kurang akurat. Hal itu kita dapat tahu dari artikel ini, yang nanti akan saya taruh di deskripsi. Selain itu, pembagian juga lebih lambat daripada operasi-operasi lain seperti perkalian. Maka dari itu, lebih baik kita menggunakan perkalian. Mengapa bisa begitu? Karena rumus yang biasanya kita pakai untuk mencari rata-rata adalah sum A dibagi banyaknya anggota A. Nah, kita tinggal melakukan perkalian silang aja, karena kita akan membandingkan rata-rata A dan rata-rata B. Maka kita lakukan perkalian silang seperti ini. M kita kalikan dengan sigma A dan N kita kalikan dengan sigma B. Lalu kita mendapatkan rumus baru. Ini dia rumusnya. Agar tidak lebih bingung lagi, kita lanjut saja ke codingnya. Di sini ada deklarasi variabel yang kita pakai. N dan M kita gunakan sebagai panjang dari array atau banyaknya bobot-bobot di truk A dan di truk B. N untuk di truk A, M untuk di truk B. Lalu pref A dan pref B. Pref A itu digunakan untuk prefix sum bobot truk A dan pref B untuk prefix sum bobot di B, di truk B. Lalu ada selanjutnya adalah result. Result ini kita gunakan untuk mencetak hasil akhir yang diinginkan. Nah, cara melakukan prefix sum-nya adalah begini. Kita ambil inputnya yaitu misalnya AI. Lalu AI kita tambahkan ke pref A. Nah, kenapa pref A dan pref B sudah dideklarasikan sebagai 0 terlebih dahulu? Karena jika tidak dideklarasikan terlebih dahulu,
terlebih dahulu, lalu kita lakukan perintah pertambahan seperti ini, itu akan menjadi error. Karena pref A dan pref B jika tidak dideklarasikan, maka isinya akan rancu begitu. Jadi tidak pasti isinya berapa, dan komputer akan kebingungan untuk menambahkan hasil ini. Kita contohkan saja ya. Misalnya pref A ini tidak dideklarasikan. Kita menggunakan ini, kita coba. Nah, lihat, semuanya langsung gagal, langsung failed semua. Maka dari itu penting untuk melakukan deklarasi di awal, deklarasi isi variabel itu. Nah, selanjutnya kita harus melakukan short pada truk B, karena kita akan memindahkan bobot-bobot dari truk B. Dan untuk truk A kita tidak perlu melakukan shorting, karena itu tidak akan kita hiraukan lagi. Kita hanya perlu prefix A. Dan lalu di sini kita masuk ke perintah looping. Oh ya, untuk short B ini kita lakukan ini secara ascending ya, dari kecil ke terbesar. Di perintah looping ini kita melakukan loop terus menerus, yang mana selama M adalah jumlah banyaknya bobot yang ada di truk B atau kentang yang ada di truk B. Nah, jika ini masih belum menyentuh 0, maka perintah yang ada di dalam while ini akan terus terulang. Perintah ini hanya akan berhenti, looping ini hanya akan berhenti jika M itu menyentuh 0 atau karena break yang ada di coding ini. Lalu untuk perintah pertama di dalam looping ini adalah jika pref A dikali M itu lebih besar daripada pref B dikali N. Seperti rumus yang kita tuliskan tadi ini, yang saya tuliskan tadi ini. Nah, selanjutnya, jika ini terpenuhi, maka tujuan Pak Dengklek sudah tercapai. Lalu kita hanya perlu mencetak result saja dan melakukan break agar programnya berhenti. Selanjutnya saya mendeklarasikan variabel baru, yaitu adalah variabel X yang kita gunakan untuk saya gunakan untuk mencari berapa bobot yang dipindahkan. Lalu kita lakukan deklarasi awalnya adalah X sama dengan BM, berarti B ke M. Lalu M nya saya kurangi, dan N saya tambahkan 1. M dikurangi 1, N ditambah 1. Kenapa begitu? M dikurangi 1 agar perintah ini dapat berjalan dengan baik. Kenapa saya menuliskan perintah ini? Karena terdapat angka-angka yang bisa sama, seperti di contoh ini, 22. Yang mana pada soal itu ketentuannya adalah jika BI dipindahkan, maka seluruh kentang yang bobotnya itu lebih besar atau sama dengan BI juga harus dipindahkan. Jadi jika kita tidak melakukan perintah ini, maka coding kita akan fail atau tidak diterima. Bukan fail, tidak diterima. Hanya akan pass di subsoal kedua, karena di subsoal kedua hanya meminta ini dan tidak ada dua kentang dengan bobot yang sama. Nah, di dalam perintah ini tujuannya adalah mengecek apakah variabel ke M, variabel yang di sini UI itu sama dengan variabel setelahnya. Karena kita sudah melakukan M min, jadi sekarang kita melihat ke sini. UM. Jika ini benar, maka kita tambahkan itu ke X. Lalu kita kurangi lagi M-nya. Dan N-nya kita tambahkan lagi.
mengapa n-nya kita tambahkan dari tadi untuk menambah ini. M-nya juga kita kurangi untuk mengurangi ini. Karena terjadi perubahan ketika kita menambahkan pref A dan pref B. Di akhir sini kita akan menambahkannya. Mohon maaf ya. Jadi setelah kita melakukan ini dan perintah ini selesai, kita akan sampai ke sini dulu ya. Jika M-nya sama dengan 0, kita akan break dan cetak 1. Nah, jadi kalau M-nya sudah kita kurangi, maka itu berarti seluruh bobot kentang yang ada di truk itu sudah kita pindahkan semua. Yang mana itu sudah tidak boleh dilakukan karena truk B tidak boleh kosong. Maka dari itu kita harus melakukan break karena program ini sudah dipastikan tidak akan mencapai tujuannya. Lalu kita cetak -1. Nah, di sini kita masuk ke perintah utamanya yang menggerakkan coding ini, yaitu pref A kita akan tambahkan dengan bobot B yang dipindahkan ke A, lalu B kita kurangi dengan bobot B yang dipindahkan. Setelah itu kita tambahkan nilai result dengan X. Dan jika ternyata sudah terpenuhi di sini, maka result akan dicetak. Begitu. Setelah kita mengsubmit kodenya, kita sudah melihat bahwa ini sudah accepted semua, mulai dari sampel tes dasar result, subtest 1, subtest 2, dan subtest 3. Nah, apabila kalian memiliki saran atau kritik, bisa langsung saja ditulis di kolom komentar. Apabila kalian menyukai video ini, dapat di like, dan sampai jumpa di video selanjutnya.